kegiatannya sosialisasi kegiatan agroforestry. Pak Sekretaris Camat, kami mohon maaf, ada beberapa gambaran yang kami sampaikan terkait dengan kegiatan agroforestry dan hutan rakyat. Awalnya kegiatan ini adalah kerjasama dengan luar negeri, Jerman. Mungkin ketua, sekretaris dan bendahara yang kemarin sudah pernah ke Palu, yang sosialisasi, ada bajunya saya lihat ini ada 2 yang pakai, mungkin sudah mengerti kegiatannya. Jadi gambarannya begitu Pak. HLN ini yang dari Jerman ini kegiatannya itu untuk penyangga kegiatan yang ada di Taman Nasional. Jadi syukur dan puji Tuhan di Badak, istilahnya klaster Badak kalau kami sebutkan, karena ini adalah penyangga dari Taman Nasional. Jadi kegiatannya cuma ada di Badak, Napu dan Palolo Kulawi. Dan ini agroforestry dan hutan rakyat itu gambarannya pembangunannya dari pengisian kantong, penyemayan, kemudian pembesaran sampai nanti pada saat siap tanam. Pelaksana ini ada pendamping lapangan. Untuk wilayah Badak sini ada 3. Mungkin ada Pak Sunaryanto, Pak Yason, kemudian Pak siapa namanya Pak? Pak Yos, mungkin orang sini. Jadi Pak Yason dan Pak Yos ini orang sini sebagai pendamping lapangan. Nanti mendampingi Bapak Ibu sekalian. Makanya sosialisasi ini kami laksanakan supaya masyarakat mengerti apa sih yang akan kami laksanakan ke depan. Sekian penyampaiannya, atas perhatian semuanya kami ucapkan terima kasih. Untuk itu sebentar dalam mendengarkan pemaparan, kalau ada yang tidak jelas dipertanyakan. Sekali lagi dipertanyakan. Ya, karena ini juga sudah lanjutan berarti seperti biasa sudah tahu, cuma mungkin ada hal-hal tertentu yang kira-kira perlu untuk konfirmasi lagi lebih lanjut. Karena ini saya lihat per kelompok, kan sudah bagi per kelompok, supaya masing-masing kelompok bertanggung jawab apa tugas masing-masing. Sosialisasi hari ini saya nyatakan dibuka secara resmi. Syukur kami persembahkan kepadamu ya Allah Tuhan kami, di mana kasih dan penyertaan Tuhan yang tidak pernah henti-hentinya kami rasakan kami alami dalam hidup ini. Dalam perencanaan kami yang ada Tuhan teristimewa, dinas Bapeda yang hari ini Tuhan telah selamatkan dalam perjalanan mereka dari Palu itu bersama-sama dengan kami. Saat ini dapat terlaksana dengan baik. Tuhan berkati tim yang ada yang akan memberikan sosialisasi buat kami semua. Saya bacakan ya. Ini surat perjanjian kerjasamanya ini dinomori oleh kami Balai Pengelolaan Das dan Hutan Lindung. Kemudian yang bertanda tangan itu pejabat pembuat komitmen dengan ketua kelompok. Jadi minta maaf, saya menyampaikan perwakilan kelompok itu ketua kelompok. Jadi kalau bisa anggotanya jangan ogah-ogahan. Nanti bahasanya kan yang bertanda tangan ketua. Jadi tidak begitu. Kalau boleh kami mohon kerjasamanya antara pengurus sama anggota kelompok. Nama pejabat pembuat komitmen kami Pak Solehudin namanya. Kemudian yang kedua ini nama ketua kelompoknya. Di sini Pak Anselmus TH ya sebagai ketua kelompok Tani Maluh. Kemudian di sini sudah disebutkan jenis tanamannya. Ini ada cempaka, kemiri, alpukat, rambutan. Jadi kontraknya kita ini yang akan dikerjakan oleh kelompok. Cempaka 5280 batang, kemudian kemiri 5280 batang, kemudian alpukat 3520 batang, kemudian rambutan 352 batang. Saya mohon maaf kepada Bapak karena waktu pelatihan lalu Bapak tidak lihat. Makanya saya mohon maaf sebelumnya. Kemarin ini waktu kita ke Palu ada kesepakatan bersama dengan Kepala Dinas Bapak Soleh itu terkait dengan usulan. Karena waktu terus terang saja Pak, ada beberapa desa yang hadir pada saat ini termasuk kami melihat usulan yang dipampang lewat slide itu sebenarnya bukan usulan kelompok. Mohon maaf ini Pak.
bukan usulan kelompok. Seperti yang masih ada di sini yang seperti ini. Sehingga waktu itu kami mempertanyakan apakah dapat usulan-usulan yang sudah terlanjur masuk ke dinas ini dirubah lagi dalam kelompok yang sudah ada. Sehingga saat itu dikatakan bisa, karena yang menentukan adalah kelompok itu sendiri yang akan memunculkan apa yang bisa dia usulkan. Sehingga waktu itu kami sudah mencoba melakukan usulan baru dan sudah dibuat dalam bentuk berita acara dan dikirimkan lewat Pasdes. Nah, yang membuat saya bingung Pak, yang saat itu lalu dipampangkan lewat slide di Palu ini lagi muncul. Dalam arti apa yang diinginkan dari kelompok ini digugurkan dari program ini. Mohon maaf, saya agak keras mungkin dalam hal ini. Karena sebenarnya Pak, apa yang muncul ini ada juga yang masuk dalam usulan kami, tapi 75% tidak masuk. Sehingga pertanyaannya Pak begini, apakah kontrak ini harga mati? Tidak lagi mengakomodir usulan yang lalu ini disepakati bersama dengan teman-teman yang di dinas lalu. Perubahan itu tidak diakomodir lagi. Karena begini Pak, hitungan kami. Lalu alasan kami untuk tidak menganut usulan awal ini adalah faktor bibi. Sehingga kami lalu itu sempat mengusul yang lain Pak, supaya bisa program ini jalan. Karena siapa tahu dengan usulan ini nanti malah tidak jalan nih program. Karena kami tidak punya sumber bibi. Nah, jadi terus terang saya, usulan kami waktu itu ada 4 jenis tanaman. Yang pertama Gemelina, yang kedua alpukat, yang ketiga kakao, yang keempat vanili. Itu sebenarnya yang lebih menyentuh ke kami. Itu sebenarnya menyentuh juga ini Pak, tapi faktor pendidikan kami mendapat dari mana? Kelompoknya Pak apa nih? Ya sorry Pak. Ini contohnya, artinya gini, kami gimana ya ceritanya? Akhir-akhir bulan ini dikejar penyerapan Pak. Untuk sementara terpaksa, bahasa terpaksa ini kami munculkan ini dulu Pak, supaya proses ini bisa dicairkan dulu. Jadi kabar gembiranya untuk tahap pertama Bapak itu sudah masuk di rekening kelompok. Nanti minta tolong dicek dulu ya, jangan sampai ada yang tidak masuk. Jadi tahap pertama itu sudah masuk di kelompok dananya. Terkait yang diusulkan perubahan tanaman ini, kemarin Pak Sunar sudah bawa ke kantor. Saya sudah konsultasi dengan Pak Soleh. Beliau mengatakan kita akan hitung. Bahasa kita akan hitung ini berarti masih bisa dirubah. Tetapi jangan merubah pagu yang kami usulkan. Makanya kami bilang tadi, kami akan hitung dulu Pak. Jenis yang diusulkan ini apakah akan merubah pagu? Kalau merubah pagu mungkin akan jumlahnya kami kurangi, tapi jenisnya tetap. Jadi bahasanya begitu Pak. Jadi usulan semua yang ini akan tetap diakomodir. Gambaran pertamanya sebenarnya gini. Kemarin tim kami yang pertama yang menyusun rancangan ini, yang mengukur lokasi Bapak itu kemarin sempat untuk mengidentifikasi kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Sehingga kami coba sampaikan ke Fasdes, minta tolong lebih awal menanyakan ke kelompok kira-kira jenis apa yang akan ke depan yang mau dibuat. Nah, keluarlah sudah ini, saya sebutkan ya, minta maaf saya sebutkan. Untuk kolori, Tikala 2, Gemelina, coklat lokal, alpukat vanili. Kemudian yang Lelio Maroho, Gemelina coklat lokal, alpukat vanili, kurang lebih sama. Kemudian Molalawa, Lengkeka, Gemelina coklat lokal, alpukat, kemudian durian montong. Kemudian Tuare, kelompok Tambaga, Gemelina, Kemiri, Cengkeh, coklat lokal, kopi Lampung dan vanili. Kemudian Kageroa, kelompok Pelita Jaya Bulu karena jenis tanamannya Gemelina, Kemiri, coklat, sama semua. Jadi terima kasih Pak kalau memang hal ini bisa diatur sedemikian. Ini hanya kami mohonkan atas nama petani, karena memang tingkat keperluan dan kebutuhan masyarakat ini kan kita yang lebih tahu.
Apalagi kami yang di sana ini seperti dikatakan tadi akan ada program untuk pilih baik dari Bappedas maupun dari nasional. Jadi kira-kira begitu Pak. Selanjutnya Pak, yang kedua yang saya ingin tanyakan, mungkin agar supaya teman-teman puas, saya mungkin ini yang berikutnya saya wakili. Kemarin ini kami sudah melaksanakan kegiatan Pasbroil khusus untuk COVID. Jadi untuk teman-teman yang lain ini pernah tanya sama saya antaranya pengurus juga, dan dia sudah aman, padahal belum. Jadi artinya kalau dapat Pak diberikan penjelasan kepada teman-teman kelompok, apakah masuk dalam rekening yang agroforestry atau dia terpisah, supaya kami juga pengurus tahu. Karena yang kami lihat ini kontrak tentang agroforestry, sementara dana COVID belum diterima. Fast growing ini ceritanya gini, karena COVID muncul fast growing. Kemudian fast growing ini kucuk-kucuk karena segera dicairkan. Akhirnya kami mencairkan tanpa melihat di lapangan kondisi di lapangan gimana kondisi di lapangan. Gambarannya rekening yang Bapak usulkan itu yang COVID sama juga yang rekening yang agroforestry. Jadi otomatis dananya masuk ke situ. Rekening yang itu juga. Kemudian untuk pencairannya kami mohon bantuannya. Karena kami perlu bukti. Kami butuh administrasi. Berapa yang hidup dari COVID itu? Kalau 100%, dananya akan cairkan 100%, rekomendasi akan dikeluarkan 100%. Tetapi kalau cuma berapa yang hidup, itu yang dibayarkan. Intinya sekarang, minta tolong dokumentasinya Fasdes. Ya, Fasdes minta tolong administrasinya dilengkapi, kemudian betul-betul dilihat, jangan sampai yang hidup cuma 10 dibilang 100. Itu kan hasilnya untuk Bapak juga. Kalau alpukatnya cuma hidup 10 bilang 100, 80-nya, 90-nya nanti tidak berbuat, kan Bapak yang dapat nanti. Buahnya hilang. Jadi minta tolong begitu. Jadi dana fast growing-nya sudah masuk di rekening. Sama yang di rekening agroforestry. Cuma belum bisa dicairkan. Nanti ada rekomendasi dari kami. Kami menunggu administrasi dari lapangan. Minta tolong Fasdes segera, kalau memang kelompok mau cair segera, gejot Fasdesnya. Pak, administrasi sudah lengkap nih, minta tolong dicairkan. Kayak gitu. Jadi terkait jumlahnya nanti menyusul ya. Jadi kami sampaikan terkait jumlahnya kita akan menyesuaikan anggaran yang ada. Intinya semua usulan jenis tanaman yang diusulkan ini semua diakomodir. Karena ini kan untuk masyarakat. Masa kami mau kasih Bapak Ibu ini tapi Bapak tidak mau. Iya kan? Jadi ini semua akan diakomodir. Kemudian ini juga semua akan ada rekomendasinya. Jadi tahapannya ada rekomendasinya, kayak gitu. Mungkin tahap pertama ini Bapak membutuhkan kantong, Bapak membutuhkan tanah, Bapak membutuhkan apa? Sekarang tinggal dari ini, Fasdes berapa yang mau diusulkan untuk pencairannya. Artinya 50% ini belum bisa semua dicairkan, tetapi untuk persiapan lokasi pembibitannya. Kami di Tentena itu kemarin ada kegiatan agroforestry sepadan danau itu, ada 2 kelompok itu tidak masuk rekening, tapi masuk di rekening pribadi. Kemudian nanti akan melaksanakan kegiatan penanaman apabila bibit sudah siap tanam dan ditanam pada musim hujan supaya bisa hidup semua. Kemudian kelompok dibantu sama Fasdes membuat laporan kemajuan realisasi pekerjaan. Yang saya pertanyakan saat ini yaitu tentang penanaman yang ada sekarang, seperti bibit yang sudah ada di dalam kontrak ini. Sementara sebelumnya kami tidak pernah mengusulkan jenis tanaman seperti ini, dalam hal ini cempaka, karena kami sudah menunjukkan bibit demikian sangat susah untuk kami dapatkan. Untuk itu yang menjadi pertanyaan saya Pak, karena tadi sudah sangat jelas dikatakan oleh Bapak tidak bisa lagi dirubah. Tetapi yang saya bertanyakan, apakah ketika dananya sudah dicairkan, apakah hanya bibit ini yang kami harus usahakan atau bagaimana? Atau ada lagi kelanjutannya? Kemarin sudah disampaikan pada kami tentang pelaksanaan penanaman. Ya, yang saya melaporkan di sini
bahwa kami sudah melaksanakan kegiatan ini, tetapi dikarenakan dengan cuaca, semua mungkin dari 90%, ya mungkin tersisa sekarang 40% yang hidupnya, karena keadaan sekarang. Dananya sudah masuk di rekening, Pak. Tetapi itu dibayarkan 100%, dianggap bibit yang Bapak tanam itu sudah hidup semua. Kami bayarkan langsung di rekening Bapak. Pertanyaannya kami tadi, kami mohon administrasinya dilengkapi, berapa yang hidup. Kalau betul-betul 100%, sebutkan 100%. Atas nama ini di kebunnya sekian hidup, atas nama ini sekian hidup, atas nama ini sekian hidup. Jadi dibayarkan 100% sejauh ini. Bagaimana nih yang mati? Bapak kan masih ada waktu untuk menyulamnya, menggantinya. Masih ada waktu, Pak. Toh ini kan di kebun Bapak juga, bukan di kebun saya. Kalau di kebun saya, wah, saya senang itu, Pak. Jadi kalau ada yang mati, minta tolong disulam atau diganti tanamannya. Toh itu ditanam di kebun Bapak juga. Jadi dana COVID itu 100% sudah masuk di rekening Bapak, di kelompok. 1-2 hari setelah kegiatan ini akan dibantu oleh kami Fasdes. Kita akan sama-sama turun. Mana kelompok yang belum ada titik koordinatnya akan kami bantu. Mudah-mudahan hari Senin, kalau cepat prosesnya, hari Senin itu sudah bisa dikeluarkan rekomendasi. Kemudian untuk kelompok tadi yang menanyakan cempaka tadi, jadi saya perjelas ulang tadi, kan Pak Lio sudah katakan yang penting tidak merubah pagu. Itu dulu yang kita sepakati, pagu itu jenisnya harus ada, kemudian dananya di dalam berapa. Jadi apapun Bapak mau produksi, yang penting tidak merubah nilai anggaran di situ. Itu saya pikir masih difasilitasi. Kemudian nanti setelah dari kegiatan ini kita akan bikin pertemuan, karena uangnya kan sudah ada. Berapa yang kita mau minta rekomendasi, kita susun dulu pembelian polybag berapa banyak, ukurannya berapa, nilainya berapa, bangunan persemayannya berapa biaya untuk dikeluarkan. Itu kita diskusikan ulang sama-sama di tiap-tiap kelompok. Kemudian kita mintakan rekomendasi ke BPDAS Palu Poso sebagai pemegang hak keuangannya. Saya pilih dia, tidak usah lagi ada pertanyaan sama, sudah 2 kali kami sudah turun di kelompok. Yang pertama diakomodir keinginan Bapak Ibu, nanti kita langsung turun lagi di lapangan. Yang selanjutnya ada informasi, nanti ada tim dari imunitas mungkin Pak akan turun lagi untuk rantai kalau jadi tolong usulan ini tetap dipertahankan, jangan lagi berubah. Tiba-tiba ada lagi tim yang tanya, apa kamu usulkan? Yang diusulkan ini selain lagi yang dibilang, so tak tambah lagi atau so berkurang, maka tambah pusinglah kita sama-sama mengatur ini kegiatan. Jadi tolong bibit yang diusulkan yang baru itu tetap dipertahankan sampai ke depannya, sehingga siapa tahu bisa dirasionalisasi ulang kegiatannya, baik itu anggaran bisa tercover semua. Saya pikir itu tambahan dari saya. Terima kasih. Gini, Bapak Ibu enak ini dapat kegiatan itu jenis bibitnya dihitung. Kayak gini gambarannya Pak. Anggarannya nanti muncul Pak pada saat nanti diskusi dengan Fasdes. Saya kasih gambaran saja Pak. Yang Bapak usulkan gemelina. Gemelina itu biaya satu batang pohon gemelina itu Rp3.000. Gemelina itu per batang Rp3.000 per batang. Iya. Jadi prosesnya gini Pak. Itu Rp3.000 itu dipecah dia. Pembelian kantong, pembelian media, pembelian biji gemelina. Gemelina ini yang jati putih Pak ya? Jati putih itu. Nah itu satu pohon ada situ.